Makanya perlu yang baru kan hidup begitu. Ya, tambah yang baru kan begitu itu. Jadi ada semangat. Ada orang katanya, anak penyakit pula, udah gak nafsu sama istri udah 5 tahun nih. Istrinya udah nenek. Coba kawin yang baru lagi lah. Hilang itu penyakit. Saya mau ngomong gimana aja begini. Saya mah gak ada larangan ngomong begini. Iya, gak ada itu istri pakai marah. Saya ngomong, ya saya sih dimarahin, malah saya usir duluan. Orang laki itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu jenderal, panglima, nggak boleh kalah, harus di atas. Setinggi-tingginya leher, kagak boleh tinggiin kepala, kecuali nyungsep. Betul nggak kira-kira? Ayo bapak-bapak. Kepala itu di atas, leher ada di mana? Di bawah, kecuali nyungsep. Suami ada di palanya di atas kita orang laki. Jangan kita orang laki kadang-kadang mau ngaji aja, istri nggak boleh. Makanya saya nggak setuju tuh Pak Mawati bilang tadi. Dikit-dikit mau bini mulut takut. Istri, kalau perlu istri ajak ngaji, betul lah? Ada ntar pulang bareng, kan masih wangi. Subuh jam 3:30, jam 3 udah bangun. Sebelum subuh baca itu alam nasroh, baca itu alam tarok. Begitu supaya hidup itu tenang, gak ada penyakit. Kalau saya mau begini, ntar kata saya ngajarin. Itu saya baca itu. Menjelang subuh sholat 2 rakaat. Jadi jauh dari penyakit, jauh dari berbagai macam musibah. Duit pada datang, jangan kita nyari duit. Duit nyari kita hidup sekarang. Gitu. Ada emang duit nyari kita korupsi, udah tangkap ya. Jawabannya kalau nggak tidak kagak tahu. Jadi orang sekarang menteri udah pada bego, semua bego lah. Menteri sekarang pada bego. Iya, tadinya pintar ngomong, itu kumis pada banget, sekarang kumis berubah semua. Mestinya saya yang ceramah tuh habis itu sidang. Bener. Sekarang tuh hidup udah kayak begitu tuh coba. Kita biar banyak asal halal. Allahumma rzuqna, ya Allah berikanlah kami rezeki, rizqan halalan, thayyiban, katsiran, bagus, banyak, mubarakan, berkah, dari atas turun, dari jauh deketin, dari bawah bumi jebulin. Kan enak itu rezeki. Jangan ganda, dagang gado-gado aja. Ini juga ditunggu pala lu ngebul. Itu kan anak kita mau sekolah, betul lah? Anak kita mau pendidikannya maju. Kalau perlu nih, biar bapaknya sekarang tukang tambal ban, anaknya punya pabrik ban. Ada peningkatan gak? Ada. Jangan bapak nambel, anaknya ngompain. Gak bakal maju. Ini omongan bener gak kira-kira? Bapak tukang tambal ban, anak jangan ngompain. Paling nggak punya pabrik ban, gitu. Bapak tukang goreng singkong, anaknya punya pertanian ada maju gitu kemajuan. Bapak RW, anak paling kagak lurah. Jangan bapak RW, anak bendahara lah dia mulu jaga ban dulu. Ini omongan bener ini. Dipikirin ini. Ya. Saya kalau ngomong tuh pakai rasio pemikiran yang waras, bukan pakai otot, pakai otak. Supaya ke depannya Islam pada maju. Saya sakit hidup dulu. Orang tua tiada, dua-duanya masih kuliah coba. Belum kuliah udah meninggal. Kayak apa sedihnya hidup itu, menderita. Zaman duit susah, sampai pakai celana dalam kering di selangkangan. Saking susahnya itu mulai kita pakai. Kotor, cuci, mending pakai sabun dikucek-kucek pakai lagi. Apa enggak dapat kita? Saking susahnya ekonomi. Ya Allah, mudah-mudahan kagak balik lagi susah kayak begitu. Alhamdulillah sekarang tiap jam saya ganti celana dalam. Tiap jam saya ganti. Yang satunya 150.000. Disobok, lihat apa? Lihat, biar gak boleh lihat.
yang benar hidup begitu. Nah, ini akhlak yang baik disajikan kepada kita dari Ustaz Rais. Mari kita dakwah, jangan berhenti. Siap ini? Siap. LDI silakan dakwah terus. Namanya udah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Maka dakwah pakai jangan berhenti. Harus begitu. Jalanin terus. Saya salut. Apapun kegiatan LDI begitu baik. Saya juga begitu. Ya, kemarin saya maulid nih Pak Nawati hadir. Yang hadir 10.000 lebih. Kenapa saya bilang 10.000? Murid aja 5.000. Wali murid 5.000 udah berapa? 10. Pengen tahu kagak datang, kagak naik kelas saya katanya. Datang semua hujan-hujan. Yang ceramah Habib Rizik tahu sendiri. Ya, klarifikasi tentang FPI. FPI itu nggak kasar sebetulnya. Dia punya akhlak cakep. Kena suratnya nggak didengerin, nggak ditanggapin. Dengan ucapan nggak ditanggapin, terpaksa dia nyerang. Coba kalau ditanggapin, gak bakal nyerang FPI. Bener. Itu Menteri Dalam Negeri masalah miras. Karena gak didengerin, diserang itu Menteri Dalam Negeri. Siapa juga ngambek. Oh bini nih, bini istri kita maaf. Sekali colek nggak mau juga. 2 kali nggak mau juga. Lalu kan udah nikahin, udah kasih mas kawin, apa mesti gua gebukin lu hari ini? Istri kita kan yang pantas paham. Ayo, Pak semua gitu. Ayo, Bang, siap. Ada bini kita yang model begitu? Kagak ada. Dan bini kiai aja susah. Itu yang bagus tuh istri kita suruh ngaji sama-sama. Jadi tahu, betul nggak? Iya, begitu kita tidur disuruh pakai baju yang transparan. Jadi semuanya serba kelihatan. Ntar yang bukain kita pura-pura kagak bisa, dia yang buka. Ayo, itu yang dimaksud baiti nanti rumahku sementara kan rumah kita kiamat. Ya, dipakai tidur. Tahu banget orang udah jadi pejabat lupa, punya penyakit lupa. Coba aja lihatin penyakit ingatan udah kebanyakan. Makanya mantan pejabat banyak yang stroke, sakit gila. Kita doa aja sama Tuhan di tengah malam, kan juga Tuhan terima. Betul? Belum jadi mas sering datang. Kalau ke rumah saya dulu, siapa aja sering datang. Udah jadi. Kita ngundang, kita ngebel, nggak ditimpalin, nggak apa-apa. Saya bilang Allah masih ada, betul nggak? Allah masih ada, Allah yang nolong kita. Oleh sebab itu manusia punya batasan. Kalau kita sering minta, dia bosan. Tapi kalau Allah sering minta, Allah kasih. Makanya pengajian rahmatan lil alamin ini, bagaimana Rasulullah melekat pada jiwa manusia. Kalau saya maaf nih, saya kalau ceramah dakwah, nggak usah mencaci maki anak muda, nggak usah, ajak ngaji. Gondrong, sering saya bilang bagus untuk gondrong daripada botak mbak sendal di masjid. Dia ngaji maksudnya. Jangan lu gondrong, dosa lu, neraka lu. Belum tentu. Imam Ghazali dalam sejarahnya gondrong, betul nggak? Ada kiai di Kediri, Mbak Masuk itu gondrong sampai sini rambutnya. Tapi pinter, kitab kuning, nahu. Iya di Lirboyo, benar. Lirboyo. Tapi muridnya pada pakai sorban gede-gede banget. Ilmunya kalah sama dia tuh. Makanya jangan kaget orang kalau yang pakai sorban dengkeban Vespa. Ini orang bener banget, malah lu betul. Aku jalan udah lama dulu. Enggak juga. Yang lain masuk, yang penting masuk masjid. Emang bagusnya sih kalau masuk masjid pakai baju yang bersih, pakai sarung kayak begini nih. Ini sarung kan mahal nih, 2 juta ini BHR. Tidak ada yang makainya mahalan nih, ada berapa?
aja, kalian Uji bilang gini, Uji, Yai, ya Allah kacamatanya mahal itu. Uji aja tahu kacamata mahal, orang kamu pada gak paham memang. Maksud saya kalau saya ceramah dihitung dari beli kacamata berapa duit begitu. Belum mobilnya hanya mahal, saya bawa Alphard, bawa ceramah supaya Islam itu kelihatan gagah. Betul nggak? Jangan Islam, Yai naik ojek, jadi murah. Naiknya ojek. Ini dakwah berbagai macam cara. Waktu saya kuliah di IKIP bidang pendidikan, itu ada metode-metode yang tidak ada di buku, harus diterapkan di masyarakat dunia pendidikan. Itu harus memang ada. Nah, dakwah juga begitu. LDI misalnya, maaf ya, kalau ada orang belum senang ngaji, lalu senangnya bagaimana? Kita datengin kalau perlu ke rumahnya. Kita datengin, ayo dong, kita ke sana, kita ke masjid. Kita kan bakal mati. Satu saat kita disolatin. Sebelum kita disolatin, kita ke masjid itu sama-sama sholat. Bagus gak begitu? Oh mungkin yang enak gitu. Jangan kalau ada janda doang kita datang rajin. Lagi aki-aki saya lihat banyak dikontrakan. Dan tua lepas, nonton TV ngaji kagak, bayar mampus aja lah. Ntar aja begitu dia meninggal, minta diumumin di masjid. Betul nggak? Minta disolatin. Orang kalau nggak biasa sholat, disolatin. Kayak bayi yang nggak biasa makan daging dikasih daging, apa jadinya? Kelolodan, orang kita bilang kesukaan mati. Hidup kayak begitu. Bagaimana perbuatan dia selama hidup di dunia? Saya dari dulu ngaji paling demen. Walaupun memang saya bodoh, tapi saya demen ngaji, senang. Ngikutin kiai, ulama, ya di Mawari dari dulu nih. Dari depan sholat saya tuh jelek, sampai jadi masjid. Dia tahu persis Banyuwangi. Ya, saya Betawi pendobrak. Makanya saya suka bilang orang Betawi itu kan penyakitnya males, maunya apa adanya, ada kerja nggak mau, sekolah kagak mau. Dulu, sekarang udah banyak berubah. Iya, ya itulah pengen kaya yang instan. Ya, duit ada, jual tanah. Tapi bagus juga sih jual tanah, kalau tanahnya banyak. Cuma katanya dikit, habis dia yang ngontrak. Iya. Orang Betawi kan penyakitnya gitu. Ya, nggak sekolah, lagu banyak, tengik lagi lagunya. Saya suka ngomong orang Jawa tuh pada datang ke Betawi, nggak punya rumah, nggak bawa tanah, pada punya tanah, punya rumah, bagus kan? Nih, otak ditangkepin. Bukan otot digedein. Iya, kadang-kadang otot digedein, otak kecil. Ya nggak bisa. Persaingan dunia kejam. Apalagi di Jakarta, tuh coba ada mall bakal. Apa gak iri hati gitu tuh? Mall itu biar kata gede, kalau nggak punya duit nggak bakal sampai ke situ. Seandainya sampai juga begini aja orang lagi makan. Kita bang makan jatuh ciplakan. Bagaimana caranya supaya kita punya mall? Gitu. Kita yang punya. Bagaimana caranya? Nih, ada sekolah penabur. Udah jelas itu non-muslim yang punya. Begitu hebat. Kita harus tandingin lagi. Terus, watak saya kayak begitu, cita-cita saya. Makanya berhasil saya bikin sekolah. Semangat tinggi. Ngapain saya kalah sama Kristen, saya bilang. Orang pakai AC, kita pakai AC. Walaupun masjid nggak pakai AC. Lama-lama juga di mimbar pakai AC. Iya, imam kadang-kadang kalau nggak pakai AC gerak, baca wal asri larinya ke wal ini. Gila-gila ladina aman wa bil sholat, mesti kan wa bilang karena gerak itu gerak gini. Kalau ajrun kata makmum ya itu imam keder dah. Padahal manusia itu yang jelek, betul kan? Iya,
Cuma jeleknya teroris pakai biji putih, pakai gomis, pakai sorban. Itu kan jadi sama tukang beca jadinya. Kiai sama teroris bedanya tipis. Iya. Yang jelek Islam lagi. Giliran aja pemilu yang diraup suara siapa? Islam. Begitu menang jadi pejabat yang ditangkapin siapa? Islam lagi aja. Lusa memang Indonesia kita sandiwara semua. Memang kalau katanya kita punya ilmu teluk nih, ilmu teluk pejabat yang nangkepin umat Islam kayak model FPI yang begitu ditangkap kita teluk aja dari jauh. Iya, kalian punya tuh ilmu begitu tuh. Kalau ada boleh tuh, pakai nembak dari jauh. Cak, api. Pernah ada tuh ilmu begitu di Gabus. Saya ketemu di Gabus ada penceramah ngomongnya kebablasan, nantangin orang Gabus. Itu bukan ngomong, saya tahu. Waktu itu saya ceramah Bekasi, Gabus terkenal. Habis ngomong dari mimbar, pulang di perjalanan batuk-batuk keluar darah, mati. Kata orang Gabus habis ngatain saya kok dia gitu. Makanya saya kagak mau ngatainnya dengan mintain duit. Ada tuh ilmu yang model begitu. Saya bilang kenapa yang itu yang anuin? Oh nona pejabat, kejauhan katanya gitu. Saya bilang benar juga sih. Kalau pejabat kan kalau mau dekat ditangkap, kecuali di Bali yang tukang rumput. Saudara, maksud saya dakwah itu nggak boleh kasar, betul nggak? Harus lunak, harus baik. Kalau perlu yang nggak punya baju kita bagi baju, yang nggak punya beras kita bagi beras. Dakwah bil al, begitu. Gimana nih orang-orang yang nggak mampu kita datengin? Ayo kita kerjasama. Makanya LBII sama MUI mengadakan maulid ada santunannya. Tujuannya supaya mensejahterakan umat. Setuju? Jadi kita datang tempatnya di Masjid Lubang Buaya ya. Di Lubang Buaya yang besar. Saya salut benar. Orang dakwah itu berbagai macam cara. Makanya saya suka bilang selama dia masih sholat yang ada kiblat dan takbirnya Allahu Akbar, itu saudara kita. Betul nggak? Jangan suka di sini oh ini alirannya lain, enggak. Saya mau PKS saja saya baik saudara. Saya baik, murid saya banyak. Saya bilang bagus. Ente kalau sholat subuh nggak pakai kunut, nggak apa-apa. Jadi tangan ente nggak pegel. Iya. Kalau saya pakai angkat tangan kunut supaya olahraga. Gitu saya bilang. Kan ada yang sholat begini nih, saudara. Atahiyat atau asyhadu an la ilaha. Di tangan kita kan begini nih. Kan ada yang begini. Ada nggak? Ada nggak? Ada di Mekah banyak. Ada lebih ekstrim lagi diputar begini. Nah, bapak-bapak maunya yang muter apa yang lempar aja? Itu di kitab Mizan ada penjelasan itu. Ada. Mama Ari maunya muter. Ini udah tua mau muter. Bisa pingsan ya. Pada dasarnya boleh, betul nggak? Jangan disalahin. Makanya saya nggak pernah nyalain orang. Terusin dulu cara begitu. Iya. Ada yang pakai takbir begini. Allah. Akbar. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kena pala orang. Kalau saya mau gampangan orangnya gampang. Iya, dia di Mekah, macam-macam nggak? Kalau kita pergi ke Masjid Haram, nih di Badudin nih. Iya, ada yang nginjek kelingking kita. Kalau nggak nginjek kelingking nggak besar. Iya, kalau kelingkingnya lagi nggak cantengan. Tuh kalau cantengan, tolong dia orang. Macam-macam, biarin aja. Jangan yang begitu diributin, betul nggak? Urusan khilafiyah nggak usah dibutin. Yang penting lo sholat ngadep kiblat, takbiratul ihram, baca Fatihah nggak semua? Baca. Yang bener aja masih susah. Yang bener masih susah. Tuh Ayu Ting tuh alamatnya salah. Nyari alamat nggak nemu-nemu, bayaran mahal. Kita yang bener ngajarin susah. Bener nggak? Ayu Ting tuh dangdut alamatnya nggak bisa nemu, puluhan juta itu dibayar. Yang lain ngajar pemeniran. Udah segini aja dah.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pengajian kita bulan depan LDI sama MUI jadi nyatu semua, amin. Siap ini? Dari jauh kita tahu, lihat orang Kristen tuh. Maaf, orang Kristen pada datang ke gereja, dijemputin, diajak, yang punya mobil diajak gitu. Kita juga begitu, yang naik motor bawa, ya bagus tuh Islam gitu. Coba ada perubahan. Rasulullah dulu Jawa naik onta, kita naik motor. Betul nggak? Itu Madinah Mekah kayak apa itu perjalanan? Berapa kilo Pak Ibrahim? 485. Dia soalnya sering dia ngukur mulu tuh. Coba. Sekarang udah ada mobil, ada motor, dakwah masa segan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Baru ini saya pidato lamaan, biasanya sebentar kena DLDI, biasa ngaji. Jadi saya lamain dikit. Bentar di Kelapa kita ngumpul lagi. Saya demen tuh yang rombongan orang kaya. Ada yang nanya saya, Pak, di Kelapa ada yang ngaji. Kakinya blojor dua-duanya ke depan. Ada yang nanya, Ustaz, boleh? Boleh, tidur aja boleh. Itu kan malaikat bingung nyatetnya. Dia tulis ngaji ada di masjid, dia tulis nggak ngaji, bagaimana juga serba salah. Lagi tidur gitu. Nggak apa-apa, yang penting kumpul di masjid. Penyakit orang Islam kan gitu. Daripada kagak datang, gue datang aja di masjid walaupun sampai tidur gitu. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, tambah rezeki, istrinya udah tua bisa kawin lagi. Lah gimana ya, amin. Dia tambah semangat ya. Amin ya rabbal al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang disengaja ataupun tak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari berbagai macam musibah dan bencana yang kami tidak inginkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang banyak lagi halal. Jadikanlah anak-anak kami solihin, solihat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pada hari ini saya kumpul di masjid dan juga nanti menghadap ya Allah kumpul lagi seperti ini. Saudara-saudara kami yang selalu bersyahadatain, sudah kami yang bersaksi kepadamu ya Allah, kepadamu ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam ya subhanallah ta'iyatu biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, tadi telah sama-sama kita dengarkan banyak uraian tausiah mauizah hasanah yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur, juga sekaligus ditutup rangkaian pengajian kita dengan bacaan doa tadi. Maka dengan berakhirnya pembacaan doa, selesai pula acara pengajian bulanan yang ke-12 ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, silaturahim kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap juga bulan depan atau bulan yang akan datang kita dapat melaksanakan kegiatan yang sama, mungkin di tempat yang berbeda. Atas nama pembawa acara, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan kesilapan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan pada jemaah untuk menikmati santapan snacknya. Dan informasi sekali lagi buat para jemaah bahwa acara pengajian kita pada malam hari ini disiarkan langsung oleh televisi Lantab. Untuk melihatnya kita dapat melihat di website www.lantabur.tv. Demikian informasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.